Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Salsadila dari Program Studi Teknik Elektro Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya mengenai analisa efisiensi baterai 110 volt di PT PLN Persero Gardu Induk 150 kV Pati. Tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitiannya itu menentukan dan menghitung nilai persentase efisiensi dan kapasitas baterai, mengetahui pengujian kapasitas dan efisiensi baterai. 3. Mengukur dan menentukan nilai tegangan floating saat pemeliharaan bulanan. Dan yang terakhir, mengetahui kemampuan baterai dalam mensuplai beban ketika terjadi gangguan pada gardu induk. Nah, fungsi baterai di sini sebagai sumber tenaga untuk relay proteksi, sumber tenaga untuk motor-motor PMT PMS, sumber tenaga untuk alat kontrol indikator dan alarm, sumber tenaga untuk sistem telekomunikasi, sumber tenaga untuk instalasi penerangan darurat, sumber tenaga untuk breaker-breaker proteksi, sumber tenaga untuk peralatan komunikasi, dan sebagai sumber cadangan beberapa peralatan yang harus beroperasi apabila terjadi gangguan tiba-tiba. Konstruksi baterai. Konstruksi baterai itu meliputi komponen-komponen yang berada di dalamnya, biasanya transparan agar dapat terlihat bagian dalamnya. Konstruksi baterai antara lain terminal baterai, tutup ventilasi, tutup baterai, pemisah, sel, penghubung sel, plat baterai, pembatas, sel elektrolit, kontainer, dan sel terminal. Pengukuran baterai. Pengukuran tegangan charger on dilakukan untuk mengetahui tegangan floating dengan standar sesuai dengan IEC 623 atau buku manual sebesar 1,4 volt. Pengukuran tegangan charger on off dilakukan ketika baterai dihubungkan rectifier dalam keadaan MCB on untuk mengukur tegangan on dan MCB off untuk mengukur tegangan off. Di samping itu juga mengukur berat jenis dan suhu ruangan baterai. Pengukuran ini dilakukan setiap bulanannya dari tahun 2016 sampai 2019. Nah, di sini ada grafik rata-rata tegangan on di tahun 2016. Dari tabel 4.2 terlampir diperoleh pengukuran tegangan on berkisar 1,3 volt sampai 1,55 volt. Pada data hasil pengukuran floating charger on baterai merek Safnet ditemukan nilai yang di bawah standar floating, yaitu pada bulan Januari sampai Desember. Kerusakannya berkisar 10,7% dari total baterai 1032 selama 12 bulan. Jadi grafik rata-rata tegangan on di atas diperoleh data bahwa pada bulan Januari dan Oktober itu paling besar jumlah tegangan on-nya, yaitu sebesar 1,4. Di bulan Februari sampai April terjadi penurunan tegangan berkisar antara 1,4 hingga 1,4133 sekian volt. Sedangkan pada bulan Oktober, November, Desember mengalami penurunan drastis berkisar antara 1,448 sampai 1,41 volt. Nilai rata-rata tegangan on paling kecil berada di bulan April, yaitu sebesar 1,41 sekian volt. Nah, untuk rata-rata tegangan on di tahun 2017 bisa dilihat di grafik tersebut. Dari tabel 4.3 terlampir diperoleh pengukuran tegangan on berkisar 1,29 volt sampai 1,56 volt. Pada data hasil pengukuran floating charger on baterai merek Safnet ditemukan nilai yang di bawah standar tegangan floatingnya, yaitu pada bulan Januari sampai Desember kerusakannya berkisar 9,59% dari total baterai 1032. Nah, rata-rata tegangan on di tahun 2018 bisa dilihat pada grafik yang tertera. Dari tabel 4.4 terlampir diperoleh pengukuran tegangan on berkisar 1,33 volt sampai 1,55 volt. Pada data hasil pengukuran floating charger on baterai merek Safnet tipe SBM 208 ditemukan nilai yang di bawah standar tegangan floatingnya, yaitu pada bulan Januari sampai Desember kerusakannya berkisar 1,93% dari total baterai 1032. Rata-rata tegangan on di tahun 2019 dengan grafik tersebut bisa dilihat dengan jelasnya. Dari tabel 4.5 terlampir diperoleh pengukuran tegangan on berkisar 1,35 volt sampai 1,57 volt pada tahun 2019. Pada data hasil pengukuran floating charger on baterai merek Safnet ditemukan nilai yang di bawah standar tegangan floatingnya, yaitu pada bulan Januari sampai Desember kerusakannya berkisar 13,66% dari total baterai 1032 itu selama 12 bulan.
Pengukuran kapasitas. Uji kapasitas ini digunakan untuk mencari nilai efisiensi pada baterai merek Safnaf tipe SBM208 dengan membandingkan kapasitas discharging dan kapasitas charging kali 100%. Adapun dalam pengisian baterai menggunakan arus konstan. Dari tabel 4.6 sampai 4.9 diperoleh data pengukuran kapasitas dengan nilai arusnya konstan, yaitu sebesar 41,6 ampere. Arus konstan didapatkan dari tipe dan kapasitas baterainya. Selain itu, suhu elektrolit dan ruangan juga konstan. Pengujian kapasitas baterai ini dilakukan selama 5 jam, sambil dipantau dan dicatat per 15 menit, yaitu tegangan dan kapasitas terbuangnya. Pengukuran uji kapasitas dengan menggunakan charger portable dan torkel. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perhitungan efisiensi dengan menggunakan arus pengosongan yang konstan sesuai tipe dan jenis merek baterainya, yaitu didapatkan sebesar 41,6 ampere. Ini efisiensi baterai, yaitu perbandingan antara kapasitas discharging dan charging kali 100%. Ini per tahun sudah didapatkan dari tahun 2016 sebesar 99,27%, di tahun 2017 98,75%, di tahun 2018 didapatkan 98,17%, di tahun 2019 didapatkan sebesar 98,2%. Nah, dari efisiensi baterai tersebut didapatkan grafik, yaitu semakin tahunnya semakin menurun. Dari grafik efisiensi selama 4 tahun, dari tahun 2016 sampai 2019, diperoleh data bahwa pada tahun 2016 mempunyai efisiensi yang tinggi, yaitu sebesar 99,27%. Selama 4 tahun tersebut masih dalam kategori baik sekali menurut standar SE 032 karena standar kategori efisiensinya baik sebesar 80%. Dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan yang stabil karena pemeliharaan dan uji kapasitasnya bagus sehingga penurunannya tidak begitu drastis dan masih signifikan. Kesimpulan yang didapat dari hasil skripsi tersebut ialah dari hasil pengukuran floating charger on baterai merek Safnaf tipe SBM208 selama 4 tahun didapatkan persentase pada tahun 2016 sebesar 10,6%. Tahun 2017 sebesar 9,59%, tahun 2018 sebesar 1,93%, dan di tahun 2019 sebesar 13,66%. Maka dari persentase data tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan baterai yang paling banyak terjadi pada tahun 2019, yaitu sebesar 13,66%. Nah, dari grafik pengguna charger on selama 4 tahun dari bulan Januari sampai Desember menunjukkan bahwa nilai data yang didapatkan lebih dari 1,4 volt, sehingga dikategorikan dalam standar tegangan floating menurut standar IEC 623, tegangan floatingnya sebesar 1,4. Pada hasil pengujian kapasitas baterai merek Safnaf tipe SBM208 pada gardu induk 150 kV, Pati didapatkan efisiensi selama 4 tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 99,27%, tahun 2017 sebesar 98,75%, tahun 2018 sebesar 98,17%, dan di tahun 2019 sebesar 98,2%. Sehingga persentase efisiensi baterai masih dalam kategori baik menurut standar SE 032 sebesar 80%. Maka pada tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan yang stabil karena pemeliharaan dan uji kapasitasnya yang bagus sehingga penurunannya tidak begitu drastis dan masih signifikan. Ya, itulah presentasi pemaparan dari saya pribadi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.